Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Fazriani dengan nomor stambuk A1A1233098. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul dengan analisis teori dan perhitungan dalam perdagangan internasional, kritik terhadap merkantilisme, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, model HO dan produksi Lontif. Ini latar belakang perdagangan internasional merupakan salah satu aspek fundamental dan perekonomian global yang telah berkembang pesat selama beberapa abad terakhir. Aktivitas melibatkan pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antar negara yang didasari oleh berbagai motivasi produksi ekonomi seperti perbedaan ketersediaan sumber daya ekonomi seperti perbedaan persediaan sumber daya, keahlian produksi dan referensi konsumen. Sejarah mencatat bahwa perdagangan internasional telah berlangsung sejak zaman kuno. Namun pemahaman teoritis yang sistematis baru berkembang sejak abad ke-16 dengan munculnya aliran merkantilisme. Konsep merkantilisme dalam perdagangan internasional. Merkantilisme merupakan sistem ekonomi politik yang mendominasi pemikiran ekonomi Eropa dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Sebagai sebuah doktrin, merkantilisme tidak pernah berdekodifikasi secara formal oleh seorang pemikir tunggal, namun merupakan kumpulan praktik kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara Eropa selama era eksplorasi yang periode kolonialisme awal. Adapun prinsip-prinsipnya dasarnya yaitu yang pertama, merkantilisme meyakini bahwa kekayaan suatu negara diukur dari jumlah logam mulia, emas dan perak yang dimilikinya. Yang kedua, menjaga neraca perdagangan yang posesif dianggap efisiensi untuk kesejahteraan nasional. Yang ketiga, merkantilisme menekankan peran kuat negara dalam mengatur ekonomi. Konteks histori merkantilisme. Pembentukan negara-negara yang pertama itu pembentukan negara-negara modern, di mana abad ke-16 hingga abad ke-18 meyakinkan konsolidasi negara modern di Eropa, ekspansi kolonial dan penemuan dunia baru, di mana era eksplorasi membuka peluang baru untuk perdagangan dan akuisasi kekayaan. Tiga, transformasi dari ekonomi feodal ke ekonomi komersial, di mana merkantilisme muncul selama transisi dari ekonomi feodal ke ekonomi komersial yang lebih dinamis. Efek ekonomi kebijakan merkantilisme. Yang pertama itu kebijakan merkantilisme yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor manufaktur. Yang kedua, merkantilisme memberikan dorongan bagi ekspansi maritim dan pembentukan imperium kolonial. Yang ketiga, pandangan zero sum terhadap perdagangan internasional yang melekat sering mengarah pada konflik komersial. Yang keempat, upaya mengakumulasi logam mulia seringkali mengarah pada inflasi. Yang kelima, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi modern, termaksud Bank Sentral 1694, pasar saham dan asuransi maritim. Kritik awal terhadap merkantilisme. Seluruh dunia sejauh berkaitan dengan perdagangan tidak lebih dari suatu negara atau orang. Di dalamnya, setiap region dan setiap negara adalah seperti seseorang yang berbeda-beda dalam produksi mereka. Mereka beberapa menghasilkan gandum, beberapa anggur, beberapa kain, beberapa timah hitam, besi, dan lain-lain.
Dan semakin bebas perdagangan ini dilakukan, semakin banyak pertumbuhan kemakmuran. Di mana-mana North 1691. Kritik Davy Hume terhadap merkantilisme dapat dirangkum sebagai berikut. Apabila suatu negara menerima banyak logam mulia akibat surplus perdagangan harga, barang di negara tersebut akan naik. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang kurang kompetitif di pasar internasional, sehingga surplus perdagangan ini pun berkurang dengan sendirinya. Pandangan ini menunjukkan bahwa akumulasi emas berkurang dengan sendirinya. Pandangan ini menunjukkan bahwa akumulasi emas dan perak bukanlah indikator utama kekayaan sebuah negara, melainkan keseimbangan dan efisiensi dalam perdagangannya. Lanjut, kontribusi Smith terhadap metodologi ekonomi. Pertama itu, Smith menyediakan kerangka analitis yang komparatif untuk pemahaman tentang perdagangan internasional, menggabungkan wawasan dari berbagai bidang termasuk filsafat, sejarah, etika. Yang kedua, The Wealth of Nations ditandai dengan penggunaan ekstensif contoh empirik dan data historis untuk mendukung argumen teoritis, menegaskan komitmen Smith terhadap pendekatan empiris. Yang ketiga, Smith mencoba mengidentifikasikan prinsip-prinsip universal yang mengatur ekonomi terlepas dari konteks nasional atau historis spesifik. Hal ini tercermin dalam keyakinannya bahwa keunggulannya absolut dapat diterapkan pada semua neraca. Yang keempat, Smith menggabungkan wawasan dari sosiologi, psikologi, etika, dan filsafat politik. Dan filsafat politik dalam analisis ekonominya menciptakan pendekatan terdiri disipliner yang telah mempengaruhi banyak ekonomi sesudahnya. Perbedaan pandangan sifat perdagangan. Kaum merkantilisme memandang perdagangan internasional sebagai kompetisi di mana keuntungan satu negara berarti kerugian bagi yang lain, sebagai sebuah perspektif zero sum. Smith secara fundamental menantang pandangan zero sum ini, berpendapat bahwa perdagangan internasional didasarkan pada keunggulan absolut, menguntungkan semua pihak. Perbedaan dalam konseptualisasi kekayaan nasional. Yang pertama itu merkantilisme, kekayaan sebagai akumulasi logam mulia. Kaum merkantilisme mengidentifikasikan kekayaan nasional dengan akumulasi logam mulia, emas dan perak. Yang kedua, dengan Smith, kekayaan sebagai produksi barang dan jasa. Smith dengan tegas menolak konsepsi merkantilis tentang kekayaan emas dan perak hanyalah bagian dari modal sirkulasi suatu negara. Perbedaan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan jumlah input yang lebih sedikit dibandingkan negara lain. Dengan kata lain, suatu negara memiliki keunggulan absolut jika produktivitas absolutnya lebih tinggi dalam memproduksi barang tertentu. Keunggulan komparatif terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya oportunitas yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Meskipun negara tersebut mungkin tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang tersebut, biaya oportunitas adalah biaya dari suatu pilihan yang diukur dalam hal peluang baik yang dikorbankan. Teori Heckers-Ohlin HO. Teori HO didasarkan pada proposi utama bahwa suatu negara
akan mengekspor barang yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang intensif dalam menggunakan faktor barang yang terproduksi yang langka. Teori ini juga dikenal sebagai teori proporsi faktor karena berfokus pada proporsi relatif faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam produksi barang yang berbeda. Dan proporsi relatif faktor-faktor ini yang tersedia di negara-negara yang berbeda. Oke, see you next time. Bye, terima kasih.